kawan-kawan semuanya, selamat datang lagi di Perpodcastan Duniawi, sebuah podcast yang berisi informasi dari berbagai sisi. Sebuah survei menyatakan bahwa banyak orang menonton tapi masih belum klik tombol like dan subscribe. Maka dari itu kita beri kesempatan kepada kalian semua untuk klik tombol like dan subscribe. Oke, setelah selesai kalian mengklik tombol like dan subscribe, kita akan membahas tema podcast kita pada kali ini. Tema yang kita angkat pada podcast kali ini adalah tentang dinamika penduduk. Sebentar, tapi aku di sini nggak sendirian nih. Aku di sini dengan beberapa temanku. Mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, saya Ivan Cornelius Sandra, saya dari kelas 11 PS3, nomor absen saya 14. Nama saya Messi Angelik dari 11 IPS 3, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Felicia Evelyn Yusuf dari 11 IPS 3, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Daryl Adisya Pribadi dari 11 IPS 3, absen 8. Perkenalkan, namaku adalah Andreas Widi Prasetya dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 2. Giovanni Adiputra Supriyanto dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 12. Apa itu gereja? Gereja adalah yang berarti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Istilah Yunani yang muncul dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen biasanya terjemahkan sebagai jemaat atau umat. Istilah ini muncul dalam 2 ayat dari Injil Matius 24, ayat dari Kisah Para Rasul 58, ayat dari Surat Rasul Paulus, 2 ayat dari surat kepada orang Ibrani, 1 ayat dari surat Yakobus, 3 ayat dari surat Yohanes yang ketiga. Ada berapa jenis gereja? Ada 4. 1. Gereja adalah persekutuan orang-orang beriman. 2. Gereja adalah persatuan para saksi-saksi. 3. Strategi yang diambil oleh gereja sebagai persekutuan mesianis haruslah strategi yang diambil oleh Yesus yang kepala gereja. 4. Bentuk keprihatinan sosial dalam persekutuan pengikut adalah pengabdian dalam arti yang asli dan sebenarnya. Gereja sebagai umat Allah itu yang kayak gimana? Kunci gereja sebagai umat Allah adalah dalam hidup menggereja dewasa ini adalah gereja harus melakukan tindakan sesuai dengan kepribadian Allah. Tindakan gereja tidak boleh dilakukan atas dasar keinginan pribadi atau tuntutan masyarakat. Jelaskan pemahaman gereja sebagai persekutuan terbuka dari kitab suci. Untuk cara pandang terhadap gereja, umat Katolik hidup di tengah dunia bersama orang lain dengan berbagai latar belakang suku, bangsa, agama, serta keyakinan. Dalam sejarah panjangnya, Gereja Katolik pernah menutup diri dengan ajaran atau doktrin bahwa di luar Gereja Katolik tidak ada keselamatan ekstra ecclesiam nulla salus. Ajaran ini membuat Gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain. Bagaimana usahamu untuk mewujudkan gereja sebagai umat Allah dan persekutuan terbuka? Perumusan pahaman gereja sebagai persekutuan yang terbuka dari kitab suci Kisah 4 ayat 32 sampai 37. Gereja merupakan milik bersama bagi orang yang percaya pada Tuhan dan melakukan ibadah pada satu perantara, yaitu para rasul dan saling bantu. Menurut Anda, apa butir-butir penting dari bacaan yang Anda baca? Menurut saya, butir-butir yang penting dari bacaan yang saya baca adalah yang pertama, Juli tiba di gereja dan melihat kucing liar yang sedang kelaparan. Juli teringat ia membawa makanan yang akan disantap setelah lari pagi. Ia memberikan kepada kucing tersebut sedikit dari makanannya. Yang kedua adalah Juli berpikir bahwa manusia sepertinya mendominasi kehidupan dunia ini. Oke, jika bicara tentang kesimpulan, apa simpulan dari bacaan yang Anda baca? Kalau simpulan dari bacaan yang saya baca itu, menurut saya kita harus bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Kita harus bersyukur sudah diberi lingkungan yang layak untuk kita tempati pula. Kita harus menghargai ciptaan Tuhan seperti hewan, lingkungan sekitar, dan tidak lupa terhadap sesama kita, manusia. Menurut Anda, apa kesan yang Anda dapat dari bacaan tersebut?
Kesan dari bacaan yang saya baca adalah saya jadi termotivasi untuk semakin menjaga lingkungan, mencintai alam semesta, hewan, dan sesama kita. Oke, coba kamu identifikasi satu-satu bagian dari buku fiksi yang udah kamu baca. Tema yaitu kegiatan Juli pada hari Minggu. Tokoh Juli teman-temannya anggota gereja dan kucing. Alur maju, konflik ada 3. Seorang pedagang lumpia yang mengganti harga jualannya agar laku. Dan yang kedua, populasi kucing yang tidak sebanyak manusia. Yang ketiga, ada gambar wajah yang bertebaran di sekitar kantor wali kota. Klimaks, gambar-gambar wajah yang ditempel karena akan adanya pemilu. Yang kedua, populasi kucing tidak sebanyak manusia karena ada banyak kucing yang mati kelaparan dan lain-lain. Yang ketiga, seorang penjual lumpia mengganti harga jualannya agar lebih laku dan bisa balik modal. Latar, gereja, kantor wali kota, dan di luar gereja. Amanat, seharusnya kita bisa menjadi seorang seperti Juli, yaitu peduli dengan lingkungan sekitar dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sudut pandang, menurut saya itu sudut pandang orang ketiga, karena ada kata teman-temannya. Lalu, apa pesan yang kamu dapat setelah membaca satu buku fiksi tersebut? Yang disampaikan di cerita itu adalah kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan, seharusnya kita bisa mensyukuri apa saja yang sudah Tuhan berikan untuk kita, terutama yang ada dari diri kita sendiri. Caranya adalah tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan atau menebang pohon sembarangan, ikut melestarikan hewan langka, dan lain-lain. Terus coba kamu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari buku fiksi tersebut. Di dalam buku itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah buku itu memiliki cerita atau mengajarkan kita agar kita menjaga lingkungan seperti Juli dan juga bisa menghargai ciptaan Tuhan yang lainnya. Kelemahannya adalah di dalam buku itu menurut saya konflik yang ada terus-menerus dan juga bukti sudut pandang yang hanya sedikit. Jenis data berdasarkan sumber perolehan data. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber resmi seperti instansi pemerintahan. Untuk memperoleh data total jumlah penduduk yang ada di Indonesia, kita bisa melakukan dengan cara-cara ini. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus penduduk itu adalah proses untuk menyusun, mengumpulkan, dan menyebarluaskan data-data kependudukan, mulai dari aspek sosial, demografi, serta ekonominya. Berdasarkan jenis sensusnya, sensus jenis ini mencakup beberapa sensus, yaitu sensus penduduk, sensus perumahan, sensus industri, dan sensus pertanian. Berdasarkan tempat tinggalnya, sensus de jure yaitu pencacahan yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah atau negara yang bersangkutan. Sensus de facto yaitu pencacahan penduduk yang ditujukan kepada setiap penduduk yang pada waktu itu diadakan sensus berada dalam wilayah atau negara yang bersangkutan. Berdasarkan cara pengumpulan data, metode householder yaitu pencatatan yang dilakukan dengan cara meminta kepala keluarga yang mengisi daftar sensus sendiri. Metode canvasser yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepala keluarga. Biasanya, petugas sensus mengisi daftar sensus dan kepala keluarga hanya sebagai narasumber. Legislasi penduduk dilakukan dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kependudukan. Peristiwa itu seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, dan juga perpindahan penduduk. Survei penduduk. Survei penduduk biasanya dilakukan dengan cara mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi, psikologi, dan juga faktor lainnya yang dapat mempengaruhi aspek demografi secara umum, misalnya kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Terjadinya permasalahan penduduk dapat diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, lajunya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, jumlah penduduk yang banyak. Yang ketiga, jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Yang keempat, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang kelima, sumber daya manusia yang rendah. Jumlah penduduk suatu wilayah atau negara termasuk Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Sebagai contoh, menurut hasil sensus penduduk yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada tahun 1930, ketika kita masih berada di bawah penjajahan Belanda,
Jumlah penduduk Nusantara adalah 60,7 juta jiwa. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia pada tahun 1961 juga mengadakan sensus penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Hasil sensus penduduk pada tahun 1961 sebagai sensus penduduk pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan jumlah warga negara Indonesia yaitu 97,1 juta jiwa. Sementara pada tahun 1971, pemerintah mengadakan sensus penduduk yang kedua. Hasil sensus penduduk tahun 1971 tersebut menunjukkan penduduk Indonesia sebanyak 119,2 juta jiwa. Sementara pada tahun 1980, pemerintah mengadakan sensus penduduk untuk yang ketiga kalinya. Hasilnya menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 146,9 juta jiwa. Sensus penduduk keempat diadakan pada tahun 1990 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 178,6 juta jiwa. Sensus penduduk kelima diadakan pada tahun 2000 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 205,1 juta jiwa. Sementara sensus penduduk ke-6 diadakan pada tahun 2010 di mana hasilnya menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar atau berpendudukan yang begitu banyak. Di Indonesia terdiri atas ribuan pulau, beragam budaya, ratusan suku, dan bahasa daerah. Hal ini pula yang merupakan keunggulan Indonesia dilihat dari segi kependudukannya. Pada tahun 2013, Indonesia tidak memiliki kegiatan pemuktarian atau updating data kependudukan karena biasanya sensus diadakan setiap 10 tahun sekali. Namun dengan menggunakan angka pertumbuhan di Indonesia, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2013 sebesar 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sekitar 1,49% per tahunnya. Keadaan jumlah penduduk sebesar itu tentu memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah atau negara atau lembaga yang terkait untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, agar jumlah penduduk yang besar ini dapat berperan sebagai sumber daya pembangunan di tanah air. Jumlah di setiap wilayah provinsi di tiap pulau juga berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang juga berbeda pula. Setiap pedagang pasti ada kalanya dagangannya ramai ataupun sepi, sama seperti halnya penjual sate yang sangat ramai pembeli namun si pedagang lumpia sangat sepi pembeli. Akhirnya si penjual lumpia memutuskan untuk menurunkan harga supaya dagangannya laku walaupun hanya untuk memberikan modal saja. Namun usaha tersebut mau tidak mau harus dilakukan supaya tidak mengalami kerugian dan cara tersebut biasanya cukup ampuh untuk menarik minat pembeli. Asal mula terbentuknya ideologi di dunia itu kayak gimana sih? Ya, jadi ada 3 paham ideologi, yaitu komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama. Yang kedua adalah liberalisme, adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Yang ketiga adalah demokrasi. Semua paham politik yang sering disebut sebagai kiri atau kiri moderat yang muncul pada akhir abad ke-19 berasal dari gerakan sosialisme. Coba sebutkan paham-paham atau ideologi dunia beserta isinya. Ya, jadi ada 3 paham ideologi, yaitu komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama. Yang kedua adalah liberalisme, adalah sebuah ideologi pandangan filsafat